Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Sena. Nama saya Iwan Labar. Perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Pertama. Oke guys, kami bertiga akan menjelaskan mata kuliah manajemen laba perusahaan tentang investasi laba akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan di mana diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Metode ini memberikan informasi yang lebih relevan tentang kondisi ekonomi perusahaan. Namun karena melibatkan estimasi seperti penyisian dan depresiasi, basis akrual membuka peluang terjadinya manajemen laba. Pertama, pendapatan akuntansi berbasis akrual adalah metode akuntansi yang mengakui pendapatan saat terjadi saat barang atau jasa diserahkan atau hak penagihan muncul, bukan saat kas diterima, serta mengakui beban saat terjadi, bukan saat dibayar, memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Ini berbeda dengan basis kas yang mencatat pendapatan hanya saat uang tunai diterima. 2. Memberikan informasi lebih relevan. Menyampaikan data atau fakta yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan tujuan penerima, serta membantu pengambilan keputusan dengan cara yang jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Menghindari data tidak perlu atau menyesatkan. Metode manajemen laba, teknik akuntansi untuk mengaruhi laporan keuangan agar terlihat lebih baik, menggunakan kebijakan estimasi, perubahan metode akuntansi, pengaturan waktu transaksi akrual, restrukturisasi aktivitas bisnis, atau penggunaan instrumen keuangan dengan tujuan seperti meratakan laba, income spotik, minimalkan pajak, atau menghasilkan bonus tetap dalam koridor standar akomodasi keuangan SAK yang berlaku umum. Yang pertama, manajemen laba akrual. Upaya manajer untuk memanipulasi laba perusahaan dengan memanfaatkan estimasi dan kebijakan akuntansi seperti penyusutan persediaan atau piutang tanpa mengubah aktivitas personal yang sebenarnya sering dilakukan mendekati akhir tahun fiskal untuk memenuhi target laba dan diukur melalui akrual disresioner yang mencerminkan bagian laba yang tidak wajar abnormal dari total akrual. Yang kedua, manajemen laba real adalah manipulasi laba perusahaan dengan mengubah aktivitas personal nyata sehari-hari untuk mencapai target laba tertentu seperti dengan mengurangi biaya disresioner, misalnya iklan, menaikkan harga jual, atau menunda produksi yang berbeda dari manajemen laba akrual yang lewat metode akuntansi. Oke, baik, selanjutnya di sini ada objek manajemen laba. Di situ adalah manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan, pendapatan, dan beban menggunakan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti memaksimalkan bonus, memenuhi ekspektasi investor, atau mengurangi beban pajak dengan tujuan menciptakan gambaran kinerja perusahaan yang lebih baik atau sesuai keinginan daripada yang sebenarnya, meskipun bisa menjadi praktik tidak etis jika menyesatkan. Selanjutnya, ini ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva lancar itu adalah aset yang mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari setahun. Contohnya itu kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya itu ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berumur panjang atau lebih dari setahun untuk menunjang operasi bisnis jangka panjang. Contohnya itu tanah dan gedung.
Lalu di sini ada juga model empiris manajemen laba, adalah kerangka statistik untuk mendeteksi manipulasi laba berbasis akrual, seperti model Jones dan Jones yang dimodifikasi yang memisahkan akrual diskresioner atau manipulasi dari akrual total untuk mengukur seberapa besar manajemen mengubah laba tanpa mengubah operasi nyata. Dengan mengestimasi akrual normal lalu menguranginya untuk menemukan bagian yang dimanipulasi oleh manajemen untuk tujuan tertentu. Dan pada akhir ini, kesimpulan metode pendataan saat terjadi dan beban saat timbul, bukan saat kas diterima atau dibayar, yang secara signifikan meningkatkan akurasi, transparansi, dan relevansi informasi keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan lebih baik, terutama di sektor publik, untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, meskipun implementasinya butuh meningkatkan SDM dan sistemnya.